Sami'na wa ata'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kali ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Muslimun dan akan dilanjutkan dengan pembacaan fatwa tarjih tanya jawab agama jilid 5 yang disusun oleh tim majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Kali ini kita masuk tentang bab zakat. Pertanyaannya cukup panjang dari Bapak Harun Al-Rashid dari Madrasah Aliyah Bina Umat di Desa Giriasi, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul di Yogyakarta. Pertanyaannya, zakat fitrah untuk makan anak panti asuhan, gaji pengasuh atau modal kerja. Pertanyaannya adalah pada malam hari Raya Idul Fitri banyak panitia penerimaan dan pembagian zakat fitrah di kota Yogyakarta kesulitan membagi beras fitrahnya. Jalan keluar yang ditempuh antara lain beras tersebut diserahkan kepada panti asuhan yatim piatu, pondok pesantren dan madrasah aliyah. Di antaranya ke madrasah aliyah yang kami pimpin yaitu Madrasah Aliyah Bina Umat di Giriasi, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Tidak jarang lembaga yang menampung beras zakat fitrah tersebut mendapat 1-10 ton. Ada beberapa masalah yang kami tanyakan berkaitan dengan pembagian beras zakat fitrah tersebut. Yang pertama adalah apakah boleh beras zakat fitrah itu digunakan untuk makan harian anak-anak panti asuhan, santri, pondok pesantren, atau para siswa madrasah untuk 1 tahun mendatang. Yang kedua, apakah boleh beras zakat fitrah itu dijual dan hasilnya untuk modal kerja para anak yatim, santri, atau para siswa madrasah. Yang ketiga, apakah boleh beras zakat fitrah itu digunakan untuk gaji para pengasuh panti asuhan, pengasuh pondok pesantren, atau guru madrasah. Jawabannya adalah disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan kotor, serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang siapa yang melaksanakannya sebelum sholat id, itulah zakat yang diterima atau makbul. Dan barang siapa yang melaksanakan sesudah sholat id, maka itu hanya merupakan sedekah. Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim yang mengatakan bahwa di sini sahih menurut syarat Al-Bukhari. Ad-Darqutni berpendapat bahwa perawi hadis ini tidak ada yang tercela. Salah satu ketetapan yang terdapat dalam hadis di atas adalah zakat fitrah diberikan untuk memberi makan orang-orang miskin. Kata Al-Masakir dalam hadis di atas adalah lafaz am, yaitu kata yang bersifat umum. Artinya bahwa yang dimaksud dengan orang miskin dalam hadis di atas mencakup semua orang miskin yang jika dikaitkan dengan tempat tinggalnya, mencakup mereka yang hidup dalam dan bersama keluarganya, maupun yang hidup dalam lembaga-lembaga sosial seperti panti-panti asuhan, panti jompo, atau lembaga-lembaga yang lain. Dalam hadis yang lain disebutkan, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta mereka, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Riwayat muttafaqun alaih dengan lafaz Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam memahami perkataan wa turaddu ala faqarihim, di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang-orang fakir, yang wa turaddu ala faqarihim itu artinya orang-orang fakir. Di sini ialah orang-orang fakir di tempat pemungutan zakat dengan alasan domir kata ganti hum, yaitu mereka pada perkataan faqaraihim.
adalah ahlul balad, penduduk daerah tempat pemungutan. Dengan demikian maka hasil pemungutan zakat harus dibagikan kepada fakir miskin di daerah atau tempat pemungutan zakat. Tidak boleh diserahkan kepada fakir miskin di daerah lain. Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang-orang fakir yakni mereka baik yang bertempat tinggal di daerah atau tempat pemungutan zakat maupun daerah lain dengan alasan dhamir hum yang diartikan dengan al-muslimun, yaitu semua orang Islam. Dengan demikian hasil pemungutan zakat diberikan kepada fakir miskin baik di daerah atau tempat pemungutan zakat maupun di daerah lain. Dalam pada itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa zakat harus dibagikan kepada orang yang berhak menerima di daerah pemungutan jika dipandang perlu, dapat dipindahkan ke daerah lain. Berdasarkan pada dalil-dalil di atas, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat diberikan jawaban sebagai berikut. Yang pertama, zakat fitrah diberikan kepada fakir miskin baik yang hidup dalam dan bersama keluarganya maupun yang hidup di lembaga-lembaga sosial untuk memberi makan kepada mereka. Kedua, pembagian zakat fitrah diutamakan untuk fakir miskin di daerah pemungutan dan jika dipandang perlu dan cukup dapat dan hendaknya dipindahkan ke daerah lain. Seperti apabila zakat yang dipungut di kota Yogyakarta telah dibagikan kepada fakir miskin seperti yang dimaksud dalam butir yang pertama, masih terdapat kelebihan, dapat dan hendaknya dibagikan kepada fakir miskin di daerah lain, misalnya di daerah Gunung Kidul atau daerah-daerah lain yang dipandang perlu. Dengan demikian diharapkan dalam pembagian zakat fitrah mampu menjangkau sebanyak mungkin para fakir miskin yang dapat menerimanya, sehingga kemungkinan terjadinya penumpukan zakat fitrah pada sebagian fakir miskin, sementara fakir miskin yang lain tidak memperoleh bagian dapat dihindarkan. Yang ketiga, apabila penerimaan zakat fitrah oleh para fakir miskin yang pembagiannya memperhatikan butir bagian 1 dan yang kedua di atas ternyata melebihi kebutuhan 1 hari pada hari Idul Fitri, maka tidak ada larangan untuk dimakan pada hari-hari berikutnya. Yang keempat, telah disebutkan di atas bahwa zakat fitrah adalah hak fakir miskin. Oleh karena itu, menjadikan zakat fitrah sebagai modal kerja atau untuk keperluan lain tidak dibenarkan kecuali dengan izin para fakir miskin tersebut. Demikian untuk pembacaan tarjih tanya jawab agama jilid 5 yang disusun oleh tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.